Kan begini Pak, itu dulu di awalnya telur itu kan ditusuk Bu, ya ditusuk ya, sehingga dia tidak bisa bertahan lama. Nah itu nih hari saya baru mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Jangankan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nah serbu itu juga pohon pisang. Ironisnya karena ada anak-anak yang bagian bawah, Bu, karena dia tarik begini dikena di sininya Bu. Harga telur pada saat itu masih 1.000-1.500. Tapi berapa dari tadi yang harus dia tanggung? 5 juta karena mau dioperasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau ada yang begini, hidupkan syiar, tapi jangan gara-gara syiar. Akhirnya syiar itulah yang kadang biasa menyebabkan orang yang bilang, "Hai, jangan mau maulid lagi kalau begitu deh." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, rawahul al-Baihaqi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Mawaddah Warahmah, Pak Imam beserta jajaran-jajaran pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang kalau saya lihat warna-warna pakaian tak pasti menunjukkan bukan cuma satu majelis taklim, dan seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga insya Allah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara dengan maulid, paling tidak siang hari ini ada dua yang kita mau ambil. Yang pertama, ayat yang kami bacakan tadi, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Maka kalau begitu, kalau kita mau berbicara tentang maulid Nabi kita, yang harus kita bawa pulang sebentar adalah bagaimana mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang, apa akhlaknya Rasulullah yang kita mau ambil? Ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang ada di samping kanan saya, ada spanduk bertuliskan 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ibu baca berarti 24 jam, berarti tidak ada paginya, siangnya, malamnya, semua dipakai untuk mengenal Rasulullah. Maka saya hanya sekedar menyarankan saja ibu, kalau mau kenal Rasulullah, miliki kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Nah, kebetulan beliau yang memberikan saya buku ini, yang saya pelajari, saya baca, kebetulan yang ambil gambar, Bu. Yang tadi syuting ke ibu-ibu waktu tampil itu saudara saya Ustadz Denny Hakim. Siapa tahu Bapak Ibu mau membaca lebih jelas bagaimana itu kesehariannya Rasulullah, mulai dari bangun sampainya tidur, kita baca maki itu, Bu. Tapi makanya saya katakan kalau 24 jam kita mau bahas ini bagaimana kehidupannya Rasulullah, saya kira waktu yang singkat ini tidak akan cukup. Tapi paling tidak mudah-mudahan kita manfaatkan, Ibu. Ada 4 yang saya mau jelaskan. Yang pertama dulu, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi salah seorang sahabat. Sahabat ini, mohon maaf Bu, dalam bahasa tak, semua barangkali keburukan nak kerja, suka minum, suka judi, pezina. Dia datang menghadap kepada Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, tolong berikan saya nasihat, bagaimana supaya apa yang menjadi kebiasaan saya itu bisa saya hilangkan." Nah, dia ceritakan tadi yang saya katakan, dia adalah peminum, dia juga adalah penjudi, dia juga pezina. Lalu apa jawab Rasulullah? Kalau engkau betul-betul ingin merubah itu, satu yang saya minta. Apa kata sahabat tadi? Dia bilang, jujur kok. Apa Bu? Jujur. Jangan pakai kok. Ya, ini kan bahasa tadi di sini supaya enak didengar. Dia jujur ki. Ya. Setelah itu, apa kata sahabat tadi? Dia bilang, deh, ini lagi gampang sekali ini kayaknya. Akhirnya pulang. Begitu pulang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertemu temannya yang sering ajak dia minum. Bos, ini ke, kebetulan ini baru selesai beli minuman. Begitu pada saat mau bergabung, Pak, dia ingat dari tadi pesannya Rasulullah. Kalau saya minum sebentar, ketemukan sama Nabi, nah cium mulutku. Lalu kalau saya bilang dari tadi tidak minum, Kak, berarti saya bohong. Kalau begitu, saya tidak mau lakukan ini deh. Akhirnya apa? Oh, minta maaf Kak, saya ada keperluan lain. Akhirnya gara-gara pesannya Rasulullah disuruh untuk jujur, tidak jadi dia lakukan dari tadi minumnya. Berangkat lagi, ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang suka dari tadi, mohon maaf Pak, main judi. Dipanggil untuk bergabung. Begitu mau bergabung, dia ingat lagi pesannya Rasul, jujur. Kalau saya lakukan ini, sebentar saya pulang ketemu dengan Nabi, pasti saya ditanya dari mana. Kalau saya bilang dari tadi, bilang saya dari berjudi, berarti belum kutinggalkan. Kalau saya juga mengatakan tidak, berarti saya bohong. Kalau begitu, tidak jadi lagi. Gara-gara disuruh jujur. Begitu yang ketiga, ketemu lagi langganannya Pak, karena kan dia suka zina. Ketemu dengan langganannya sama perempuan Pak, begitu. Dipanggil untuk berzina, baru dia masuk. Lalu dia ingat lagi pesannya Rasulullah, jujur. Kalau saya lakukan ini, sebentar saya pulang, saya ditanya, kau dari mana? Kalau saya mengatakan dari tadi saya tidak dari kemana-mana, sementara saya lakukan ini, maka saya pasti akan bohong. Kalau saya bohong berarti saya tidak jujur. Walhasil 1 bulan dia lakukan itu, semua perbuatan-perbuatan buruknya ditinggalkan oleh sahabat tadi. Lalu dia datang menghadap kepada Rasul, sembari dia berkata, "Ya Rasulullah, memang ringan sekali yang engkau berikan kepadaku. Engkau hanya mengajarkan saya tentang kejujuran, tapi alhamdulillah semua keburukan-keburukan yang selama ini saya kerjakan gara-gara jujur yang kita ajarkan, saya sekarang tinggalkan." Berarti akhlak Rasulullah yang pertama yang kita mau amalkan sehabis pulang ini Bapak Ibu adalah ulangi Bu, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau begitu
karena sempat tadi disinggung sama yang sebelum saya, yang mewakili pemerintahan Kelurahan Katimbang. Sebentar lagi kan akan ada pemilihan. Maka tabe, saya tidak kampanye ini. Saya hanya ingin mengatakan, carilah pemimpin yang paling tidak kriterianya menghampiri Rasulullah, yaitu jujur. Karena memang susah mendapat pemimpin seperti Nabi. Karena kita sudah rasakan bagaimana kalau dari tadi orang yang tidak jujur, sampai hari ini kita yang kena dampaknya, dibodoh-bodohi kita. Makanya nanti Bapak Ibu, saya inginkan kita semua harus cerdas. Pilih pemimpin yang bisa merubah negara kita. Karena kenapa? Negara kita sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Yang bisa menyelamatkan adalah kita semua yang bisa mencari calon pemimpin yang betul-betul amanah dan jujur. Jamaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlaknya Rasulullah yang kita paling tidak mau ambil, karena sering kita lakukan ini Bapak Ibu. Tidur. Nah, sekarang kita mau tanya dulu ibu-ibu. Bunda? Bunda? Ya, alhamdulillah. Kak Ustaz ceramah tuh mungkin bela. Iya. Saya tanya dulu Bunda, tiap hari ya kita tidur? Kalau kita bilang tidak tidur, saya tidak tahu robot atau apa ini. Pernah tidur Bunda? Nah, sekarang bagaimana tidur ala Rasul? Yang biasa dilakukan oleh kita kalau sebelum tidur Bapak Ibu, apa biasanya? Ya Bu? Ya. Apa Bu? Berwudu. Bagus. Masuk kategori yang dilakukan Nabi. Yang kedua, baca doa. Apa doanya Bu? Bismika. Oke, mantap. Kita kalah bapak-bapak karena kayaknya tidak baca doa nih. Mengantuk sekali nih. Oke, yang ketiga. Balik kanan begini. Ya Bu. Balik kanan. Balik kiblat Pak. Oh, menghadap kiblat tahu nggak Bu? Menghadap kiblat dulu, lalu hadap. Ya. Setelah itu off to you. Kenapa off to you Bu? Karena kita tidak tahu posisi bagaimana model pada saat tidur. Tapi ada yang sangat disunnahkan oleh Rasul, tapi kita biasa jarang lakukan sehabis tidur. Mohon maaf Bunda Din, jujur. Biasanya kalau kita pertama bangun, apa tak dulu yang dicuci? Apa Bu? Ya tahu muka. Apa lagi Bu? Apa Bu? Coba satu-satu. Satu mau Bu, ibu-ibu yang di belakang. Apa Bu begini? Iya. Gosok-gosok mata. Masya Allah, tabarakallah. Pak, ini istri Pak istri calon penghuni surga. Tahu nah tahu Pak, istri Pak. Masya Allah. Nah aja maki istri Pak masuk surga. Masya Allah. Betul tahu dia bilang ibu. Jadi Bunda, jangan dulu pertama bangun langsung cuci muka. Ternyata yang disunnahkan Rasul sebelum cuci tangan Ibu, itu Nabi meminum dulu air. Iya. Kita itu Bu, biasanya begitu pas bangun, ternyata langsung cuci muka. Padahal disunnahkan itu pertama minum dulu air. Supaya apa? Ini mengembalikan seluruh fungsi-fungsi tak yang waktu pada saat kita tidur itu tidak bekerja dengan maksimal. Dan itu Bu, jangan dicuci dulu ini bebeta minum pakai bebeta. Kenapa? Karena memang ada saat yang ada pada saat kita bangun itu Bu, itu ada bebeta tuh. Kalau diminum itulah zat yang sangat bagus untuk pada saat kita bangun, itulah yang ngepres supaya kotoran tak keluar semua.
Nanti setelah minum barulah mencuci kedua ulangi Bu, kedua tangan. Kenapa kedua tangan dicuci? Karena jawabannya seperti tadi Bu. Waktu malam kita tidur tidak ditahu di mana bermalam tangan kita. Yang ketawa kayaknya pengalaman ini Bu. Iya. Itu ternyata baru setelah itu Bu, baru kita cuci muka. Nah, sekarang bagaimana gaya tidurnya Rasulullah SAW? Ternyata Nabi ketika pada saat tidur itu, kalau dia sudah menghadap ke sini, itu ternyata ini lisan tidak pernah berhenti zikir. Kenapa tidak pernah berhenti zikir? Karena Nabi dekat dengan Allah. Kedekatannya itulah yang menyebabkan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Ada pernah curhat begini Bu, mohon maaf ini Bu ya, yang curhat itu ibu-ibu sama saya, Ustaz, banyaknya barangkali itu zikirnya saya punya suami. Saya bilang kenapa bisa? Itu kalau dia tidur batenya zikir. Bilang apa? Mina bilang istighfar. Dibilang bukan. Subhanallah bukan. Alhamdulillah bukan. Tapi apa dia sebut? Jalankan dia, jalankan dia. Saya bilang kenapa nak jalankan dia terus dah sebut? Saya heran. Jadi saya cek and recheck Bu. Mohon maaf ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena kan curhat gitu, tapi tidak tahu siapa yang curhat ceritanya. Akhirnya saya cek and recheck. Itu kalau kita jalan ke Kandea Pak, satu, mohon maaf ini ya, karena ini masuk ternyata kecamatan saya Pak, perbatasan kecamatan Taluk dengan Bontoala. Itu orang di sana, mohon maaf, satu daerah perang kelompok, yang kedua perbatasan ternyata dengan daerah narkoba. Allahu a'lam, dalam tanda kutip ya, apakah dia juga bagian di sana atau bukan. Yang kedua ternyata dekat dari sana, dalam tanda kutip lagi Bu, banyak juga perempuan-perempuan. Nah, Allahu a'lam. Berarti kalau begini lain zikirnya Bu. Makanya itu Bu, apa yang jadi kebiasaan pada saat kita ini tenang seperti ini, itu usahakan perbanyak bagusnya zikir tak itu. Kenapa? Karena zikir itu yang membuat kita tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan engkau mengingat Allah, hatimu akan tenang. Nah, sudah yang kedua, masalah tidur. 3, malu. Nih mohon maaf Bunda ya, itu Nabi waktu pada saat naik di atas Ka'bah yang kota hitam, dia mau memasang itu kiswahnya Ka'bah. Begitu pada saat dia mau pasang itu Bu, tiba-tiba datang angin. Begitu datang angin, tersingkap dia punya jubah. Apanya yang kelihatan Bunda? Betisnya. Begitu kelihatan betisnya, Nabi langsung turun dari Ka'bah. Di bawah ada Abu Bakar. Menangis Nabi, menetes air matanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, waktu Anda naik di atas Ka'bah untuk pasang ini kiswah, Anda saya lihat tersenyum gembira. Tapi kenapa setelah Anda di atas, tiba-tiba Anda menangis turun ke bawah?" Dengar jawaban Nabi Bunda. "Wahai Abu Bakar, tadi saya naik tidak ada kejadian. Tapi waktu saya mau pasang itu kiswah, tersingkap saya punya betis saya kelihatan. Saya turun karena saya malu kepada Allah, betisku kelihatan." Apanya Bunda kelihatan Nabi? Ulangi Bu, apanya yang kelihatan? Apa yang dilakukan Nabi? Menangis karena kelihatan apanya? Nabi laki-laki atau perempuan? Dengar Pak, bedanya Nabi laki-laki kelihatan betisnya nangis. Kita perempuan paha tak mi kelihatan, tali leha tak mi kelihatan, tidak pernah menangis malah ketawa. Na'udzubillah min zalik.
Saya pernah bahasa begini biasa kalau kumpul-kumpul sama teman-teman. Ibu mohon maaf nih kalau saya bahasakan begini. Ini kalau kumpul sama teman. Bunda, sekarang katanya Bu, lebih mudah kita dapatkan paha ayam. Terbalik Ibu. Paha perempuan daripada paha ayam. Apalagi ayam kampung. Itu ayam kampung Pak, harganya ternyata 3 kali lipat dibandingkan ayam potong. Kalau mau beli Bu, biasanya pulang kampung dulu. Sampai di kampung Ibu, kejar dulu. Sudah dari tadi dikejar, langsung kelihatan dari tadi pahanya? Belum. Apa Bu? Potong, menyebut nama Allah. Sudah dipotong kelihatan nih? Tidak Bu, dikasih air panas. Sudah dikasih air panas kelihatan nih? Tidak Bu, dicabut dulu. Sesudah dicabut, baru kelihatan. Tapi sekarang Pak, dia makin bapak-bapak berdiri makin saja di luar. Insya Allah 5 menit sudah ada lewat itu. Iya. Dan saya minta maaf Ibu, kenapa sekarang generasi kita seperti ini? Bisa jadi dalam tanda kutip diamnya kita orang tua melihat itu. Saya kasih contoh Bunda ya. Itu kan biasa kalau kita selesai biasa mandi, ada ibu-ibu mau salat duha. Kalau Bunda mau salat duha, selesai mandi, berpakaian maki dulu yang rapi, yang bagus. Nah ada biasa selesai mandi, langsung pakai mukena. Iya. Saya pernah ada, saya tegur itu seperti itu. Bilang, Ibu mau ke apa itu? Bilang, permisi Ustaz, saya mau salat. Bilang, Ibu tidak pakai baju. Nah bilang, mengerti itu Allah bilang saya mau salat. Saya bilang, Kak, bukan persoalan ngerti atau tidak. Ada namanya adab, etika. Bunda mohon maaf ini Budi, kira-kira gimana perasaannya Bunda kalau selesai mandi, kita hanya pakai sarung, kemudian langsung pakai mukena, baru sholat. Kira-kira tidak pernah kita berpikir itu. Pada saat kita ruku dan sujud, tidak khawatir kita terbuka itu. Makanya itu saya bilang, jangan sampai seperti itu. Karena kita khawatirnya hadirnya yang dimuliakan Allah, kenapa berimbas sama generasi kita? Karena bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi saya ulangi Budi, ini tolong kita ambil pembelajaran, harus punya rasa siri. Kan orang Bugis Makassar itu tinggi rasa sirinya, ya rasa malunya. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu untuk yang akhlaknya Rasulullah, sayangnya Nabi kepada keluarganya. Nah, 2 itu yang pernah kita dikasih gambaran. Masih ingat Ibu ketika Nabi SAW sementara sholat, datang siapa yang dari tadi naik ke atas punggungnya Nabi? Cucunya. Terus apakah Nabi waktu dinaiki belakangnya, dia kasih turun anaknya, cucunya, baru dia dari tadi berdiri? Tidak. Dia tunggu sampai cucunya turun dari punggungnya, baru dia berdiri dari sujudnya. Pertanyaan Ibu, kalau Bunda sementara salat di rumah, datang cucu tak naik di atas, apa bisa seperti Nabi? Dia apa kira-kira Ibu? Ya? Oh dicubiki. Yakin tidak sah itu salat kalau begitu. Ya. Jadi memang sulit ya Bu ya. Kita mau contoh Nabi. Yang kedua, Ibu, Nabi itu kalau panggil istrinya dengan panggilan kemesraan. Iya. Apa panggilannya Bu itu istrinya Nabi? Apa artinya ya Humairah? Wahai yang pipinya kemerah. Karena istrinya itu punya pipi kemerah-merahan seperti merah delima. Kalau begitu ambil itu bahasa kiasan. Bapak yang punya istri, apa panggilan kesukaannya istri, tak panggilin. Ibu juga kalau apa panggilan kemesraannya sama suami, panggil juga. Coba Bunda yang ada di depan saya yang pakai hijau. Ya kita Bunda yang cantik, Masya Allah. Iya, Bunda tabe. Apa panggilan kemesraan tas sama suami tak? Baba. Oh Bapak. Kalau kita Ibu. Oh Masya Allah. Saya kebetulan ini hari Bapak Ibu, ada saya punya istri di sana Pak. Iya itu di sana. Iya sama dengan mama saya. Itu istri saya itu panggilan mesra sama saya itu Umi. Dia panggil saya itu Abi. Tapi kadang biasa kalau pulang mak di rumah sayang.
Iya, enak. Iya. Oh, ayam beb, bukan ayam Kentucky. Nggak apa-apa Bu, kalau itu memang kita panggilan cuma seranta. Cuma kan biasa, kita ini laki-laki sudah panggil mesra, biasa kan perempuan yang tidak tahu panggil mesra suaminya. Mentang-mentang kasihan suaminya, mohon maaf Bu, tidak ada giginya satu, Nabi bilang, camo sini dulu. Enggak begitulah Bu. Bu. Jadi apa panggilan kemesraan yang kita lakukan Bu? Itu panggil seperti itu. Itu menunjukkan bahwa cintanya Nabi kepada keluarganya, baik kepada istrinya, anaknya maupun cucunya. Sekarang yang kedua, penutup Ibu. Kan tadi saya bilang yang mau dicontoh akhlaknya. Sekarang berbicara dengan maulid berarti berbicara tentang kelahiran. Ini yang kita lihat Ibu di samping kanan kita. Ini kan telur. Telur itu kan lambang kelahiran. Kalau ada ayam dari tadi bertelur berarti kan akan ada generasi baru. Itulah simbol kenapa kalau orang dari tadi bermaulid ada telur. Tapi jangan sampai gara-gara telur yang harganya 2.000, 3.000 tergantikan dengan biaya 5 juta karena anaknya ibu harus dioperasi. Saya mohon maaf ini Pak Ustadz, ada kejadian Bunda, ini sebelum corona. Sampai itu hari waktu saya datang sama pengurus karena undang Kak yang ketiga kalinya, alhamdulillah tidak ada yang begini. Kan begini Pak, itu dulu di awalnya telur itu kan ditusuk Bu. Ya, ditusuk ya. Sehingga dia tidak bisa bertahan lama. Nah, itu nih hari saya baru mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Jangankan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nah serbu itu juga pohon pisang. Ironisnya karena ada anak-anak yang bagian bawah Bu, karena dia tarik begini dikena di sininya Bu. Harga telur pada saat itu masih 1.000-1.500. Tapi berapa dari tadi yang harus dia tanggung? 5 juta karena mau dioperasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau ada yang begini hidupkan syiar, tapi jangan gara-gara syiar akhirnya syiar itulah yang kadang biasa menyebabkan orang bilang, jamaah maulid lagi kalau begitu deh. Sehingga jorok mianuta image kita terhadap peringatan maulid. Padahal sebenarnya peringatan itu adalah bagaimana mau mengikuti dari tadi akhlaknya Nabi kita. Jadi tabe ini Bunda Di, sebentar ini kodong karena ini masjid. Jangan kotori kasihan ini masjid tak hanya gara-gara rampas di sebentar ini. Jangan lalu Ki. Ku kasih memang kini peringatan keras. Ya. Oke lah kalau anak-anak sebentar mau dikasih. Andrian Maki. Kasihan Pak Imam ya. Nanti Pak Imam lagi kasihan keluar sebentar. Kenapa itu dari tadi anak-anakmu seperti ini? Kita biasa itu Bapak Ibu menjadi sorotan buat kita sebagai umat Islam kalau ada cara seperti ini. Maka dari itu Bu, kelahiran Nabi Muhammad yang kita mau ambil satu Bu. Sebagai penutup ini. Bunda, masih ingat waktu Nabi lahir? Nabi lahir itu sudah dalam kondisi yatim. Kenapa? Ayah beliau sudah wafat. Ini mungkin harus disampaikan sama anak-anak kita. Bahwa itu Nabi waktu lahir sudah tidak ada kasihan ayahnya. Kalau zaman sekarang barangkali, mohon maaf, ada HP. Sehingga ibu begitu meninggal suami tak masih bisa dipoto. Masih bisa dipasang. Sehingga kalau besar itu anak dia tanya, "Ma, kenapa itu semua temanku? Kalau penerimaan rapor ada tahu bapaknya, ada mamanya, saya kita yang hadir. Mana bapakku? Oh, ada tonje nak. Yang mana? Itu fotonya nak. Itu bapak kamu." Tuh, kita bisa kasih lihat. Tapi kalau dulu Bu, kan tidak ada foto kan? Makanya saya katakan, beruntunglah kita semua yang hadir siang hari ini kalau masih memiliki kedua orang tua. Dan jangan sekali-kali Ibu ada di antara kita yang sampai anaknya mau melihat dari tadi orang tuanya menderita. Saya kasih contoh Pak, mohon maaf ini. Ada itu biasa begini Bu, pernah saya dapat dan itu saya bilang seumur hidup mudah-mudahan saya tidak pernah lagi dapat yang seperti itu. Dulu waktu saya KKN Bu, ada tetangga di sebelah